Kami akan membahas tentang the ethics of abuse and internet consequence for autonomous vehicles dari kelompok 14. Subtopiknya 8. Introduksi yang pertama, manusia sebagai pengamat yang tidak bersalah. Manusia itu jahat dengan keputusannya, namun kalau gagal memperhitungkannya, robotnya ini bisa juga gagal. Dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah bagaimana perpindahan dari robot dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk menyerang atau merusak tujuan utamanya. Masalah ayam adalah ketika dua kendaraan atau lebih dalam posisi yang sangat cepat, salah satu kendaraan itu berbalik ataupun salah satunya mundur, itu dianggap sebagai chicken, dan ini sangat bahaya karena posisinya sama-sama stand off dan beresiko untuk kecelakaan yang sangat tinggi. Yang kemudian juga ada masalah penyalahgunaan sepeda, yaitu penempatan kendaraan otomatis dan juga manusia di tempat yang posisi yang sama. Bahayanya adalah kalau misalnya manusianya ini membelot, robotnya tidak bisa mengidentifikasi dan bisa menjadi kecelakaan. Yang keempat yaitu regulasi dan masalah penyalahgunaan. Kesalahan atau kecelakaan dengan kategori tidak disengaja namun diprediksi telah dibuatkan suatu regulasi dan enforcement, yaitu bertujuan untuk menanamkan etika baru pada manusia untuk meningkatkan keselamatan pada era teknologi yang terbarukan. Maka solusi yang ditawarkan adalah AV merekam video dan mengambil gambar selama encounter. Namun hal tersebut menyebabkan unit semakin mahal dan masalah etik lainnya mengenai privasi. Selanjutnya yaitu Newcomb's Paradox and Ethical Dilemmas of Abuse. Newcomb's Paradox adalah kondisi di mana dalam suatu permainan, seorang pemain dapat memprediksi output dengan mempertimbangkan aturan main. Maka solusi dari hal ini adalah AV harus memiliki kemampuan untuk menghadapi the unpredictable. We may need randomness in the control of algorithms. Yang keenam adalah the crucial problems assuming moral equality of persons in outcomes. Apakah bisa kesalahan disebabkan oleh AV dapat dikatakan sesimpel artificial stupidity atau kegagalan dalam optimasi algoritma? Jawabannya tidak secara keseluruhan. Adanya campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sebab AV menangkap apa yang diterima oleh sensor dan diolah sehingga menghasilkan suatu decision. Bagian selanjutnya, yang ketujuh, acceptable risk and its factor. Jadi selain solusi yang kita pertimbangkan sebelumnya, kita perlu tahu bahwa ada resiko yang harus kita terima. Yang pertama itu consent dan informed consent. Ini faktor yang mendasari apakah pengguna EV itu sudah memberikan persetujuan untuk terkena resiko tersebut. Kemudian kedua, effective population, terkait populasi yang akan terdampak dari adanya AV. Kemudian state risk and step risk, di mana state risk ini meningkat seiring waktu, sedangkan step risk hanya pada saat transisi atau langkah tersebut dilakukan. Kemudian seriousness, ini terkait resiko seberapa parah cederanya, baik itu secara fisik atau psikologis. Kemudian probabilitas, yaitu meskipun keparahannya tinggi, tapi probabilitasnya cukup rendah. Kemudian ada teori yang menyatakan bahwa resiko tersebut harusnya tidak diterima. Yang pertama, good faith subjective standard, di mana manusia masing-masing punya prinsipnya sendiri. Kemudian yang kedua itu objective standard, di mana merujuk kepada pengalaman generasi sebelumnya. Namun kita kesulitan karena generasi EV sebelumnya itu tidak ada. Kesimpulannya, topik ini membahas berbagai masalah etika yang muncul dengan kendaraan otonom untuk mencerminkan apakah AV ini sudah berwawasan moral atau tidak. Kemudian terkait dilema etika dan risikonya, kita perlu ketahui bahwa EV akan selalu memiliki risiko. Hanya saja ini tugasnya perancang dan ahli etika untuk menjadikan risiko tersebut rendah dan dapat diterima oleh masyarakat hukum. Kemudian ini referensi dari buku yang kita gunakan untuk presentasi. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih.